Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistian Prabudiono. Saya dari S1 Manajemen Transportasi Laut B dengan nomor NIM 21B5050311095. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian pasar global. Pengertian pasar global. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Manfaat adanya pasar global. Beberapa pengusaha mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya manfaat pemasaran global. Untuk itu, di bawah ini kami akan menjabarkan beberapa manfaat luar biasanya. 1. Meningkatkan kompetensi para pengusaha. 2. Kualitas produk yang lebih baik. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Meningkatkan selera masyarakat. 5 faktor pendorong pemasaran global. Hadirnya pasar global sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu masyarakat. Untuk itu, hal tersebut harus terus dikembangkan untuk mencegah adanya ancaman perekonomian masyarakat. Berikut ini adalah 6 faktor utama yang mampu mendorong pemasaran global. 1. Perbaikan komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu mempermudah setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pemimpin produk antar negara. Adanya perbaikan transportasi juga mampu mempermudah masyarakat untuk bisa berpergian ke negara lain. 2. Kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Untuk itu, setiap pengusaha akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dalam dunia bisnis. 3. Teknologi. Teknologi adalah suatu faktor pendorong pemasaran global yang sifatnya universal dan tidak ada batasan untuk tiap negara ataupun tiap budaya. Ketika suatu teknologi sudah dikembangkan dan mampu menghasilkan suatu produk, maka produk tersebut nantinya akan tersedia di seluruh negara. Contoh sederhana dari teknologi yang mampu meningkatkan pemasaran global adalah jaringan internet. 4. Biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Dana yang diperlukan itu nantinya bisa sangat besar dengan kurun waktu pengembangan yang cukup lama. 5. Perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Pada dasarnya, perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Beberapa contoh perjanjian ekonomi regional adalah NAFTA, GATT, dan MEA. Apa saja elemen dalam strategi pemasaran global? Keberhasilan pemasaran global memang menggiurkan karena perusahaan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun, perusahaan harus memiliki perencanaan dan strategi yang matang dalam memasuki pasar global. Strategi pemasaran global harus mempertimbangkan beberapa elemen di bawah ini agar bisa berhasil. Apa saja? 1. Target pasar. Jangan hanya menentukan target negara tujuan secara abstrak dan umum. Buatlah sasaran target pasar yang relevan dan spesifik agar produknya bisa diterima. Saat melakukan strategi pemasaran global, kita masih membutuhkan riset konsumen agar berhasil. Pikiran apakah produk yang dipasarkan bisa menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh target pasar tersebut.
Tidak hanya riset pasar, bisnis juga harus melakukan riset budaya agar tidak terjadi kultural GAP dalam prosesnya. 2. Waktu. Ada dua pilihan waktu perusahaan dalam memasuki pasar global. Pertama, menjadi pionir dalam sektor bisnis untuk masuk ke pasar global. Kedua, menunggu kompetitor masuk ke pasar global dan menganalisa kesuksesan dan kegagalannya. Semuanya memiliki pertimbangan masing-masing yang harus dipikirkan sebelum go internasional. 3. Skala bisnis. Skala bisnis juga menjadi elemen pertimbangan dalam memasuki pasar global. Perusahaan berskala kecil atau besar bisa memasuki pasar global, tergantung pertimbangan yang diambil. Pertimbangan tersebut melibatkan proses pembiayaan dan banyaknya konsumen yang akan membeli produknya. Bagaimana cara memasuki pasar global? Metode atau cara yang dilakukan perusahaan juga termasuk dalam elemen yang harus dipertimbangkan dalam memasuki pasar global. Peribahasa banyak jalan menuju Roma juga berlaku dalam proses ekspansi global. Perusahaan bisa masuk ke pasar global lewat berbagai metode cara di bawah ini. 1. Ekspor produk. Ekspor produk merupakan langkah terbaik dalam melakukan pemasaran global. Di sini, kamu akan menjual produk atau jasa di pasar internasional dengan resiko yang lebih sedikit. Banyak perusahaan yang memilih produk sebagai metode utama pemasaran global karena dianggap lebih efektif dalam pembiayaannya. Terlepas dari kemudahannya, kamu tetap harus melakukan peningkatan dalam produk yang dipasarkan. Produk yang ingin dipromosikan memang dibutuhkan oleh target di pasar negara tujuan. Tapi belum tentu fiturnya cocok. Belum lagi perusahaan harus berhadapan dengan pihak keempat, yaitu pemerintah negara tujuan, agar lebih mudah dalam prosesnya. 2. Lisensi. Metode kedua yaitu memberikan perizinan atau lisensi kepada perusahaan negara lain untuk menggunakan properti perusahaanmu. Biasanya, properti ini bersifat intangible atau tidak terlihat, seperti trademark, hak paten, atau langkah produksinya. Perusahaan lain akan membayar lisensi yang diberikan sebagai biaya hak cipta produk kamu. Cara ini terbilang cukup mudah karena perusahaan penerima lisensi akan membuat produk atau strategi pemasaran yang bisa diterima oleh warganya. Brand pemilik asli pun tetap terjaga, bahkan lebih populer di negara orang lewat strategi yang dilakukan oleh perusahaan partner. 3. Franchise. Sekilas penjelasan lisensi di poin sebelumnya mirip franchise. Perbedaannya, franchise memiliki rangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh pemiliknya di negara lain. Proses dan penggunaan bahan bakunya harus mengikuti ketentuan yang perusahaan aslinya. 4. Joint venture. Joint venture adalah dua perusahaan yang mendirikan anak perusahaan baru di pasar global. Bedanya, salah satu perusahaan tersebut harus berjenis lokal, sementara perusahaan lainnya bisa saja dari negara yang sama atau berbeda. Keuntungannya, perusahaan bisa belajar dan memahami budaya serta kebutuhan masyarakat tujuan secara terinci. 5. Investasi langsung. Investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI merupakan salah satu metode perusahaan dalam memasuki pasar global. Di sini, perusahaan secara langsung menginvestasikan fasilitas yang hendak digunakan di pasar global. Cara ini dilakukan membentuk perusahaan baru atau mengakuisisi perusahaan yang tidak ada. Contoh perusahaan yang memasuki pasar global. Pertamina Lubrikan. Pertamina Lubrikan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Pertamina Persero. Menjadi salah satu perusahaan Indonesia yang eksis di pasar luar negeri. Perusahaan ini memiliki banyak strategi yang berhasil mendongkrak market di berbagai negara. Lantas, bagaimana Pertamina Lubrikan bisa melangkah ke pasar global dan strategi apa saja yang dilakukan? Banyak tantangan yang dihadapi Pertamina Lubrikan saat mengembangkan pasarnya ke luar negeri.
M. Taufik Setiawan, VP Sales Overseas Pertamina Lubrikan, mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, untuk mengembangkan pasar ke overseas membutuhkan fokus dan konsistensi. Pertamina Lubrikan melakukan ekspansi pertama pada tahun 2007 ke pasar ke Pakistan, lalu dilanjutkan ke Australia. Dua negara itulah yang menjadi pionir awal bisnis Pertamina Lubrikan ekspansi ke pasar internasional. Kini ada 14 negara yang menjadi pelabuhan produk-produk Pertamina Lubricants. Kalau ditambah dengan buyer yang konsisten membeli namun tidak sebagai distributor, totalnya bisa mencapai 20 negara. Di antara 14 negara tersebut, ada 2 negara yang menjadi destinasi Pertamina Lubricants dalam membangun representative office, yakni di Thailand dan Australia. Sementara di 12 negara lainnya, perusahaan kerap melakukan partnership dengan pemain di masing-masing negara. Pertamina Lubricants juga membidik pasar di Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan kurang lebih 40% pasar di situ, sehingga bisa menjadi kesempatan besar. Jadi walaupun representative office ada di Thailand dan Australia, Pertamina membidik negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, Selandia Baru, dan negara Pasifik lainnya. Lewat 2 negara representatif tersebut, tantangan lainnya yang dihadapi perusahaan di dalam pengembangan pasar internasional adalah market landscape. Dari berbagai negara yang berbeda, Taufik mengatakan bahwa sebelum memasuki pasar, mereka harus melakukan mapping terhadap market landscape tersebut. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.